Vario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan mengenai tugas ruang kolaborasi modul 2.2 kelompok 2, di mana pembelajaran sosial emosional atau PSE CGP Angkatan 11 Salam hormat saya kepada Bapak Fasilitator Bapak Budi Darmawan, kemudian Ibu PP, Ibu Yusnita Nora, dan Bapak Riko Firdaus. Kemudian anggota kelompok saya Ayu Kartika sebagai moderator, Ibu Asma Murni sebagai penjawab, dan saya sendiri sebagai presenter. Motivasi. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mencapai sukses sendirian. Itu hanya mungkin dilakukan sebagai tim. Magic Johnson. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional dapat diartikan sebagai pembelajaran yang kolaboratif dan melibatkan seluruh pihak terkait yang bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik agar sukses melakukan berbagai aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan beradaptasi terhadap berbagai macam tuntutan perubahan perkembangan zaman. Tujuan pembelajaran. 1. Memberikan pemahaman penghayatan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan yang membangun relasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan. Kemudian komponen KSE itu sendiri, yang pertama itu kesadaran diri, yang kedua manajemen diri atau pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tugas 3.1, diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE yang sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang saya ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Kemudian saya dapat menggunakan prinsip ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah dipelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. KSE yang dikembangkan, pertama itu kesadaran diri, di mana bentuk implementasinya adalah integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik refleksi diri, di mana yang terlibat adalah guru dan siswa. Kemudian waktunya 10 menit. Kejadiannya di mana di kelas saat jam pelajaran, dan perlengkapan yang dipakai adalah roda emosi. Di sini deskripsi kegiatannya, ketika masuk ke kelas, anak-anak menempelkan nama-nama di roda emosi yang terletak di sebelah pintu murid, diarahkan dan memeriksa perasaan diri sendiri sebelum pembelajaran dengan menggunakan roda emosi tersebut. Kemudian mengidentifikasi emosi dalam diri. Kemudian apa yang dikatakan guru, anak-anak kira-kira perasaan apa yang kalian rasakan pagi ini? Kita bisa menyadari bagaimanakah diri kita hari ini dalam keadaan baik atau buruk. Yuk tempelkan nama kamu di papan emosi berikut. Baik, Bu. Sudah saya lakukan, Bu. Kemudian KSE yang dikembangkan, yang pertama itu manajemen diri, di mana bentuk implementasinya di sini penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang terlibat di sini adalah guru dan siswa dalam waktu 10 menit, kemudian di mana dilaksanakannya di kelas pada saat jam pelajaran. Kemudian perlengkapannya adalah keyakinan kelas. Deskripsi kegiatan. Guru meminta murid untuk kembali mengingat dan membacakan keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama. Kemudian melalui kegiatan ini, murid dapat mengelola emosi diri menggunakan strategi pengelolaan stres, membantu untuk membangun kesadaran. Kemudian apa yang dilakukan dan dikatakan guru? Pertama, anak-anak sangat penting dalam mengelola diri dan manajemen diri agar mampu mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, masih ingatkah kalian keyakinan kelas kita? Kemudian anak tersebut menjawab, selalu menjaga kebersihan lingkungan, Bu, menghormati dan menghargai orang lain. KSE yang dikembangkan, yang ketiga itu kesadaran sosial, di mana bentuk implementasi adalah integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik mengelola empati diri. Yang terlibat adalah guru dan siswa, kemudian waktunya 40 menit, kemudian kejadiannya itu pada jam pelajaran di kelas, kemudian perlengkapannya LKPD. Deskripsi kegiatan. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi kelompok masing-masing. Kemudian melalui kegiatan ini murid dapat pertama itu mempertimbangkan pandangan orang lain, yang kedua mengakui kemampuan orang lain, ketiga merasakan dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian apa yang dilakukan dan dikatakan guru? Sekarang kalian akan membentuk 4 kelompok ya. Kemudian silakan berdiskusi mengenai topik negara atau pendiri ASEAN yang telah Ibu sediakan di LKPD. Diskusikan dengan baik, gunakan bahasa yang baik dan menghargai pendapat teman apabila ada perbedaan pendapat.
Menurut pendapat saya, maaf ya, saya tidak kemudian KSE yang dikembangkan yang nomor 4 itu keterampilan relasi, di mana bentuk implementasinya integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Kemudian yang terlibat adalah guru dan siswa dalam waktu 40 menit, di mana di kelas pada saat jam pelajaran, kemudian perlengkapannya adalah LKPD. Deskripsi kegiatan, guru meminta murid memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian melalui kegiatan ini murid dapat berkomunikasi efektif, mengembangkan hubungan positif dan mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah. Apa yang dilakukan dan dikatakan guru? Yang pertama itu pecahkan kasus yang ada di LKPD, kemudian bersama dengan kelompok masing-masing silakan kalian bekerja sama dengan baik dan kompak dengan sesama anggota kelompok kalian agar masalah mudah dipecahkan bersama, gunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Seharusnya memang begitu solusinya. Saya setuju dengan pendapat kamu. Jadi KSE yang dikembangkan, yang kelima itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana bentuk implementasinya integrasi praktik mengajar guru dengan kurikulum akademik atau refleksi akhir, di mana yang terlibat adalah guru dan siswa, kemudian waktunya 10 menit, di mana di kelas saat jam pelajaran dan perlengkapannya adalah pertanyaan refleksi akhir. Jadi, deskripsi kegiatan, guru meminta murid merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui kegiatan tersebut. Murid dapat mengembangkan profil diri seperti rasa bertanggung jawab, kepemimpinan, empati, beraktivitas, dan berdaya pikir kritis. Kemudian, deskripsi kegiatan ini melalui kegiatan ini murid dapat pertama itu menunjukkan keterbukaannya melalui pikiran, berlatih membuat keputusan yang beralasan serta menganalisis informasi dan kemudian data dan fakta saat pembelajaran. Apa yang dilakukan dan dikatakan guru? Nah, anak-anak, menurut kalian apakah penting mempelajari topik hari ini? Berikan alasan. Saya Bu, penting sekali Bu, karena untuk tugas 3.2, susunlah 2 ide atau penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Di sini bentuk penguatannya satu belajar berbagi, praktik baik, yang mana KSE yang dikembangkan, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsinya, berbagi praktik baik dengan cara mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman, penerapan kompetensi sosial dan emosional terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian deskripsi tambahan, saya rekan sejawat, kemudian dilakukan di sekolah atau di luar jam belajar. Kemudian materi KSE, laptop, proyektor, contoh dokumen yang telah digunakan. Kemudian bentuk penguatan yaitu kolaborasi. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsinya adalah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat teknis penilaian formatif PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian di sini deskripsi tambahannya, saya rekan sejawat dilakukan di sekolah, dilakukan di luar jam belajar, kemudian laptop, buku, catatan LCD. Kesimpulan, pembelajaran sosial emosional adalah sebuah konsep pembelajaran yang melatih murid untuk menyeimbangkan antara kompetensi akademik dengan kompetensi emosional mereka. Dari beberapa ide yang diungkapkan dari kelompok kami, maka bisa disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, namun juga untuk guru sehingga menghasilkan sebuah perilaku positif dan dapat diadopsi oleh siswa serta sebuah hubungan positif antar sesama guru, kepala sekolah, dan wali murid. Karena pembelajaran ini juga membutuhkan kolaborasi dan komunitas sekolah dan wali murid untuk membentuk peserta didik yang mampu mengontrol emosional mereka serta berprofil sebagai pelajar Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.